Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan berkembang biak itu memiliki tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Itu untuk bertahan hidup, untuk memperbanyak kawanannya atau kelompoknya atau anggotanya. Perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, yaitu reproduksi tumbuhan tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Artinya, tidak ada proses perkawinan. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, ini biasanya individu satu akan menjadi individu 2, begitu seterusnya, individu 2 akan menjadi individu 3 tanpa melalui perkawinan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan generatif, yaitu reproduksi tumbuhan melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Artinya ini ada proses perkawinan, bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae berbiji tertutup. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, yaitu cara berkembang biak yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya yang pertama yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma atau akar rimpang ini adalah akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Bentuknya mirip akar tetapi beruas-ruas seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Contohnya yaitu jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Selanjutnya yaitu stolon atau geragih. Stolon atau geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah pegagan dan arbei. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah tunas yang mengalami modifikasi, terdiri atas batang yang sangat pendek, dibungkus oleh daun-daun yang berdaging dan menyerupai sisik. Contohnya adalah bawang merah, lili, dan tulip. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, ujungnya menggembung membentuk ubi. Contohnya adalah kentang. Selanjutnya yaitu tunas. Tunas yang berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif adalah tunas yang tumbuh di pangkal batang dan tersembunyi di dalam tanah. Contohnya adalah pisang. Selanjutnya yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang ataupun ketiak daun. Contoh dari tunas adventif ini adalah cocor bebek. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada stek. Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam. Yang kedua yaitu runduk. Runduk adalah membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Yang ketiga yaitu
Cangkok. Cangkok adalah membuat perakaran baru pada batang tanaman. Selanjutnya yaitu menempel atau okulasi, yaitu menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik. Mengenten atau menyambung memiliki tujuan yang sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan dua tanaman untuk mendapatkan tanaman baru yang mutunya lebih baik. B. Perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual. Perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Perkembangbiakan generatif Angiospermae diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Selanjutnya, terjadi penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Nah, perhatikan pada gambar tersebut, ini adalah bunga sepatu, di mana bagian-bagiannya bisa kalian lihat. Nah, di bagian kepala sari itu terdapat serbuk sari sebagai gamet jantan. Serbuk sari nanti akan menempel kepada kepala putik, kemudian masuk ke dalam tangkai putik dan melebur ke dalam ovum atau bakal biji. Selanjutnya yaitu penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan faktor perantara, penyerbukan dibedakan menjadi yang pertama, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya jagung dan padi. Yang kedua, hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya adalah Hydrilla verticillata. Yang ketiga, yaitu zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Beberapa jenis penyerbukan dengan bantuan hewan, diantaranya yaitu entomogami, penyerbukan yang dibantu serangga. Contohnya adalah mawar. Ornitogami, penyerbukan yang dibantu burung. Contohnya bunga dadap. Chiropterogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Contohnya kaktus. Malakogami, penyerbukan dengan bantuan siput. Contohnya Rhodea japonica. Yang keempat yaitu antropogami, penyerbukan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah salak. Berdasarkan serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, autogami, penyerbukan sendiri, yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putik itu sendiri. Yang kedua, geitonogami, atau penyerbukan tetangga, yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, alogami, atau penyerbukan silang, yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Yang keempat, hibridogami, atau penyerbukan bastar, yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis. Penyebaran biji. Yang pertama, anemokori, penyebaran biji dengan bantuan angin. Contohnya bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori, penyebaran biji dengan bantuan air. Contohnya kelapa dan bakau. Yang ketiga, zookori,
penyebaran biji dengan bantuan hewan. Di antaranya yaitu ada entomokori dengan bantuan serangga, contohnya wijen dan tembakau. Chiropterogori yaitu dengan bantuan kelelawar, contohnya jambu biji dan mangga. Ornithokori dengan bantuan burung, contohnya beringin dan benalu. Mamokori dengan bantuan mamalia, contohnya biji kopi. Yang terakhir yaitu yang D, antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Contohnya padi, jagung, serta buah-buahan yang lain. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae atau berbiji terbuka. Kelompok tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah. Contohnya adalah melinjo. Gimnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan dan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Tumbuhan gimnospermae menghasilkan dua spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada mikrofil. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur. Jika terjadi pembuahan, maka terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan biji. Nah, berikut adalah urutan dari reproduksi tumbuhan gimnospermae hingga menjadi biji dan menjadi tumbuhan gimnospermae lagi. Selanjutnya yaitu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan menggunakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Contohnya misalkan adalah anggrek. Yang kedua yaitu hidroponik. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Biasanya hidroponik ini media tanamnya menggunakan air. Yang ketiga yaitu vertikultur. Vertikultur adalah teknik bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan vertikal. Penanaman dapat dilakukan secara bertingkat. Jika kita menggunakan teknik vertikultur, maka kita dapat menghemat lahan. Dengan lahan yang sempit, kita bisa menghasilkan tanaman yang lebih banyak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.